bagaimana menggantinya supaya atau kadang-kadang kan saya yang bekerja itu sedang bekerja ada acara mendadak. Nah, saya tidak minta izin, tidak sempat bagaimana atau lupa berangkatnya itu mungkin itu dosa atau gimana? Menurut saya berpikir begini, kalau biarin saya bekerja kan sudah diizinkan. Mungkin kalau dalam bekerja saya masih urusan pekerjaan tidak minta izin dulu. Dianggap biasa ya Bu ya. Itu. Ya, saya diizinkan bekerja. Gimana Ustaz tuh mengganti saya waktu yang kecontang dalam untuk kerjaan ya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, Ustaz, wanita bekerja. Luar biasa. Yang kerja full time maksudnya ya, ngantor biasa. Luar biasa ini. Hebat. Hebatnya? Hebat. Dia bantu kerjaan suami. Seharusnya cari nafkah itu kan kewajiban siapa? Suami. Kewajiban suami itu. Istri itu nggak ada kewajiban untuk cari nafkah. Tapi kalau ada inisiatif dari istri, kemudian minta izin kepada suaminya, karena merasa bahwa perekonomiannya lemah alias kurang. Dengan dibantu oleh suami, maka keekonomian menjadi makmur. Maka itu istri luar biasa. Membantu suami. Tapi wanita yang bekerja juga tidak kehilangan untuk menjadi istri yang soleha. Caranya? Caranya tentu pertama manajemen waktu. Harus pandai membagi waktu. Waktu untuk anak harus ada. Waktu untuk suami juga harus ada. Waktu kerja kita di kantor juga harus ada. Ini keseimbangan ini yang diperlukan. Kemudian yang kedua, beda tentu antara izin kita kepada suami kerja dengan izin ibu keluar kota. Itu beda lagi. Tidak satu paket. Kata suami, kan saya ngizinin kamu kerja dari sini ke sana. Kalau keluar kota lain lagi, coy, kan begitu. Kan sekarang zaman modern ibu. Bisa BBM. Bisa telep. Bisa SM. Kalau zaman dulu kan susah. Ya Bu ya? Jadi sebenarnya komunikasi lewat media telekomunikasi pun bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tapi yang penting tetap harus minta izin ya? Harus izin. Harus izin Bu. Harus izin. Jangankan begitu. Kita mau saum sunat saja. Itu izin sama suami. Mau saum sunat. Kalau suami gak mengizinkan, jangan. Kalau yang fardu, gak usah minta izin. Pak, besok mama mau saum Ramadannya. Izin. Kata suaminya, Soke mama. Soke mama. Hari bapak, bang kewe. Aduh bahaya kalau gitu. Baik ya. Ya pemirsa yang mau bertanya, tema kita mengenai istri soleha, silahkan ya telepon 540-6677 atau juga 022-540-8877 ya. Masih membahas mengenai istri soleha. Nah Ustaz, tadi kan gini, ada suami yang ridho gitu ya. Tapi saya takutnya disalahartikan. Ketika suaminya sebetulnya tidak memposisikan diri sebagai suami yang soleh. Misal gitu Ustaz ya, selama ini yang berjibaku teh istri gitu Bu ya. Jadi suami teh leha-leha aja, mungkin dia nggak kerja atau gimana, atau penghasilannya sedikit, tidak pernah juga memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, si istrinya teh nerima-nerima aja gitu, biarin aja lah, saya akhirnya mencari gitu ya, mencari nafkah ini. Nah ini gimana? Tapi kan lama-lama mungkin ada kakehel juga gitu ya, kok kenapa suami saya begini terus, padahal ada nafkahnya, ada pendapatannya, kenapa tidak diberikan kepada istri dan anak-anaknya? Mungkin akan merasa begitu juga. Suaminya mah ridho-ridho aja gitu. Itu pahala Siti Asiyah akan diberikan. Jadi kalau seorang istri dia bisa sabar atas kejelekan akhlak dari suaminya, maka pahala Siti Aisyah akan dikasihkan oleh Allah. Siti Asiyah, bagaimana Siti Asiyah punya suami? Dia Fir'aun suaminya. Sudah tahu ibu-ibu pemirsa, Fir'aun itu seperti apa? Dia sudah kafir kepada Allah. Dia ingkarnya bukan main. Dia jahatnya bukan main. Tapi Siti Asiyah tetap sabar. Tetap sabar menghadapi sikap gaya suami seperti itu. Tapi dia pun tetap taat ibadah kepada Allah. Itu yang hebat, yang luar biasa. Jadi kalau misalnya si istri berjibaku ya cari nafkah ke sana kemari. Karena apa? Karena suaminya Allah kahayang. Kerjaannya ngagesek weta. Batu ali terus. Saban hari gitu kan. Ya kalau jadi profesi mah nggak apa-apa menghasilkan duit. Ini kan enggak. Cuman
ngagesek. Nggak menghasilkan duit, nggak menghasilkan uang, tapi istrinya tetap ridho. Itu mah luar biasa. Hebat Siti Asiyah, pahalanya akan dikasih. Tapi kalaupun misalnya tidak ridho, sehingga nafkah tidak jalan, bisa datang ke pengadilan agama untuk minta cerai. Kalau selama 3 bulan tidak dinafkahi. Oh, berarti sebagai istri juga kita punya hak di situ Punya ya, hak. untuk mengambil tindakan. Baik, saya terima telepon dulu ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sareng saha? Sareng Ibu Ita di Ranca Ekek. Ibu Ita di Ranca Ekek. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Iya Pak Ustad bade naroskeun ya. Abdi teh kan sok di pasien artos selangkung tah secara oge teh. Abdi sok masihan ka sepuh abdi henteu sapengetahuan saroge. Ya. Kumaha eta hukumna dosa henteu nya Pak Ustad. Ya, mangga Ibu. Atur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha tah? Nafkah 1 hari misalnya 1 juta. Halo, hoyong pisan cek si ibunya. Ieu mah ngadongeng ibu ieu mah. Amin Ustaz. 100.000 atunya punya. Nafkahnya sehari 100.000. Kita sudah belanja untuk kebutuhan sehari-hari sudah. Kebutuhan yang lain juga sudah. Ada sisa misalnya 10.000 dikumpulkan sama si ibu tanya. Nah, setelah uangnya terkumpul, tiba-tiba ibu misalnya ada kebutuhan, kita kasihkan, nggak apa-apa. Walaupun nggak bilang dulu suami. Walaupun nggak bilang suami, itu kan udah hak kita. Oh, uangmu adalah uangku. Hah? Uangku adalah uangku. Iya kan? Itu kan udah hak kita, karena udah dikasih oleh. Yang nggak boleh itu kita ambil dari dompet suami. Itu mah mal yang siang-siang. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha Bapak? Sareng Pak Ahmad di Balai Endah. Pak Ahmad Balai Endah. Mangga langsung Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Pak Ustadz pada Tumaros, Mangga. ini apabila si suami misalkan udah ngasih nafkah, tapi semaksimalnya gitu, Ustadz semampunya. Semampunya. Iya, tapi istri nggak nerima, akhirnya kerja istri gitu, tapi untuk kebutuhan dia sendiri, bukan untuk membantu ekonomi keluarga gitu. Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz istri seperti itu? Mangga Pak Ahmad. Ya, terima kasih Bu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang solehah itu, ibu, pemirsa, itu tidak menuntut lebih dari suami. Dia itu hanya menuntut nafkah sesuai dengan batas kemampuan Suami. suami. Kalau misalnya suami gajinya itu sebulan 3 juta, maka tuntutan per hari itu tidak lebih dari 100.000. Kalau misalnya tuntutan dari sehari, pokoknya Bapak ngasih ke saya resiko 1 hari 500.000. Celangap suami lagi. Jadi kalaupun Lalu akhirnya misalnya kerja si istrinya. ya, Padahal suaminya tidak mengizin. Karena merasa bahwa dia masih sanggup ngasih nafkah. Itu istri durhaka itu. oh, Itu istri durhaka. jadi bekerja pun harus ada izin dari suami. Izin. Karena dia sudah diikat. Oleh ikatan pernikahan. Kalau diizinkan suami berarti tidak apa-apa. Kerja. Kalau tidak diizinkan berarti berdosa. Ya. Sekarang berarti Pak Ahmad, kantun diwangsulkan deui itu istrinya diizinkan atau tidak ya sama suaminya gitu. Baik, saya terima dulu telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini? Ibu Neng Maleder. Mangga Ibu Neng, silakan Bu. Ada 2 pertanyaan ini untuk Pak Ustadz. Iya. Yang pertama, bagaimana caranya mengajak suami untuk sholat tahajud? Karena suami kadang-kadang sudah bangun, tidur lagi. Ya. Nah, yang keduanya, suami saya kan jualan. Iya. Kadang-kadang saya tanpa sepengetahuannya, saya mengambil uang misalnya 5.000 untuk dikumpulkan. Tapi untuk keperluannya kami berdua kembali.
Ibu ngambil uangnya dari dompet Bapak? Bukan dari jualan itu, Dari apa, Bu? dari tempat menerima uang penjualan Oh, dari terima kas. uang jualan. Ya. Iya. Mangga. Tapi untuk keperluan kami juga, Ya. kalau ada keperluan saya belikan apa. Jaga-jaga ya, Bu ya. Iya. Baik. Itu dosa atau tidak? Ya, mangga, Itu Bu. saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neng, hatur nuhun. Pertanyaannya dua ini. Iya. Pertama tadi ngamalkan lagu bangun tidur Tidur lagi. Tuh. Bangun tidur lagi. Boleh dipaksa nggak sih dibangunin, Ustaz? Boleh nggak dipaksa dibangunin suaminya? Gini, ada hadis kan? Kalau ada suami bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan istrinya untuk bertahajud, maka Allah merahmati itu suami. Sebaliknya, kalau ada istri bangun, lalu dia bangunkan suaminya diajak tahajud, maka Allah menurunkan rahmat untuk itu istri. Jadi siapa aja yang bangun duluan? Kalau nggak dibangunin gimana? Sholat mah sholat aja sendiri. Nggak apa-apa ya. Oh hideng. Hideng. Tapi tengah gugakeun. Tengah guakeun, tapi hideng. Tengah bangunin ini temen sekali. Sholat sendirian. Sholat aja sendiri. Jadi ke surga saya sorangan. Iya. Gitu. Maka kalau mau dapat rahmat, di samping dapat pahala tahajud, di samping dapat kemuliaan, kita juga bangunkan suami. Oh iya. Bangunkan. Ustadz, saya nggak pernah bangunin suami. Kenapa? Nggak punya suami. Ya iyalah. Baik ya. Diusahakan bangunin pokoknya gitu ya. Kemudian ini dia ngambil uang dari tempat laci itu. Nah itu jangan. Oh jangan. Jangan. Walaupun itu kan untuk keluarga Walaupun juga. itu ya itu harus musyawarah. Oh Harus musyawarah. Pak gimana kalau kita nyisikan sehari 5.000? ya. Kan gitu bisa ngomong kan? Ya. Jantan Bu Neng kedah ngobrol sama Bapak ya. Ada telepon lagi Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, salam sama Bapak. Sarang pada dan Cimahi. Pak Dadan. Silakan Pak. Nah, eta ka Pak Ustad. Pak Ustad eta istri hoyong lebet surga lawang nanti mana wae meni gampang-gampang teuing gitu teh. Bapak yang disirik. Asal laik di canung asup surga we Pak. Meureun dan dalam tanda kutip ka digeus. Jiga jenah Pak Ustad nu hoyong nyanung dina ieu kan. Didoakeun Bapak abdi istrina sing opat pangarah seueur anu lebet surgana. Coba aya mun Pak Ustad istri opat berarti anu lebet surga opat tah. Jadi amin Ustaz jadi amin. Istri saya nonton di rumah tuh. Pak Dadan aya patarosanna, Pak? Ulah Aya patarosan? nya patarosana kitu. Nah eta teh Gampang-gampang teuing gitu. Di gampang-gampang teuing lamun daek disandung langsung asup surga. Asa kuraraos teuing Bapak nih. Eta abi rada heran ya Pak. Mangga Pak. Kan mengupin gitu nya. Mohon mangga. Lamun gitu mah istri teh tos dicaranung asup surga kabeh. Nah teuing gitu Pak. Mangga Pak Dadan. Adi itu meureunnan kan aya penjabaranna kumaha Ada, gitu ya. Bapak tuh. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upami Pak Dadan ngabandungan tadi, salerusna sanes eta hungkul ya. Banyak sekali seorang istri itu bisa jadi masuk surga kalau begini. Nah, salah satunya tadi diantaranya nurut sama suami itu tadi gitu. Nampaknya harus dijelaskan Iya. supaya tidak salah. Dar Ustaz itu ngadoakeun sing nyanu. Aduh, balik ke majikan teh gemek. Itu si tetehna ngantosan cenah Bapak eta anu ngadoakeun. Gini, pemirsa. Jadi hadis tadi begini bunyinya. Jadi jangan dulu dikaitkan dengan nyanung ya. Gini hadisnya bunyinya, siapa saja seorang wanita yang sholat cuman fardu saja. Iya. Tidak pakai sholat sunat. Apalagi ini kan, kalau pakai sholat Sunnah. sholat cuman fardu saja. Dia saum cuman yang fardu. Apalagi kalau pakai yang Sunnah. tapi dia nurut sama suaminya. Bahasanya nurut. Nurut bukan nyandung, tapi Nurut dalam kebaikan ya. Nurut. Tentu nurut dalam kebaikan ya. Nurut sama suaminya. Sehingga karena istrinya nurut, karena istrinya patuh, lalu si suaminya jadi ridho. Ya kan? Iya. Jadi sayang, jadi ridho. Nah, setelah suami ridho karena kebaikan istrinya, mati si istrinya misalnya. Itu surga itu terbuka.
Kata Nabi, pilih mau pintu surga yang mana yang kamu masukin. Yaitu hanya salah satu saja nyandung itu. Hanya salah satu. Yang lainnya banyak, misalnya begini. Harus begini begitu ya. Tahajud yuk. Nurut, gitu kan? Iya Kalau kan? malas gimana? Iya. Ustaz, Hah? kata istrinya, sok bapak. Nah, berarti lama kan tidur." nggak nurut. Oh, Suaminya, iya. sakit ya turun ini. Itu Iya mah kan? tidak masuk kategori berarti ya. Iya. Oh. Diajak malam Jumatan sama suaminya. Mama, malam Jumat. Siap. Nurut. Ya kan? Ini bukan hanya nyandung saja, Pak. Yang lainnya banyak. Yang penting kunci katanya no. Gitu. Mah, ayo kita pengajian. Siapa? Ya. Jantan seueur kategori yang bisa memasukkan seorang istri ke Iya, surga. jadi karena nurut itu, akhirnya suaminya ridho. Nah, kalau sudah ridho begitu, ridhonya Allah turun kan? Kemudian meninggal. Misalnya, si istrinya, itu pintu surga terbuka tuh semua. Wah, itu mah yang masukkan mana lagi bisa. Baik ya, gitu ya Pak Dadan ya. Nah Ustaz sekarang tuh gini ya, kenapa ya yang disorot itu selalu perempuan Ibu ya? Jadilah istri yang solehah, gitu. Ibu yang baik gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis juga begitu. Tapi ada suami kenapa ya? Kok nggak tahu memang kita yang kurang mendapat informasi yang banyak gitu ya. Jadilah suami yang soleh gitu ya. Tapi asa jarang ya disampaikan. Kalau suami itu kan di Quran ada tuh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum imam